Bismillahirrahmanirrahim. An Uwaisin Al-Qarni, dari Uwais Al-Qarni, annahu qala, bahwasanya dia berkata, lau abadtallaha ibadata ahlis samawati wal ardi la yaqbalullahu minka hatta takuna aminan bima takaffalallahu min amri rizkika wa tara jasadaka farighan li'ibadatihi. Kata Imam Uwais Al-Qarni, lau abadtallaha, seandainya kamu menghambakan diri kepada Allah, ibadata ahlis samawati wal ardi, seperti ibadahnya seluruh penduduk langit dan bumi, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima ibadahmu, minka, daripadamu, hatta, sehingga takuna, adalah kamu aminan, orang yang percaya, bima, terhadap apa-apa, takaffalallahu, yang Allah telah menanggung, min amri rizkika, dari urusan rezekimu. Watara, dan kamu melihat, jasadaka, jasadmu, farighan, kosong, li'ibadatihi, dalam hal menghambakan diri kepadanya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, tuh hurufnya kurang fa, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fatawakkalu, maka berserah dirilah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minina, jika kalian adalah mengaku orang-orang yang beriman. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau tawakkaltum, seandainya kalian tawakal, berserah diri alallahi, kepada Allah, haqqa tawakkulihi, sebenar-benarnya berserah diri kepadanya, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rizki kepadamu, kama yarzuqut tayra, seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Yaghdu khimasan, yaghdu, pagi-pagi, khimasan, perutnya lapar. Wa tadhhabu, dan dia pergi bukrotan, ya, pada waktu pagi itu, wahia, dan dia jia'un, dalam keadaan kosong perutnya, lapar. Wa taruhu, dan dia kembali pulang sore hari, bitonan, perutnya kenyang. Ay, yakni tarji'u asyiyatan, dia kembali pulang ke tempat istirahatnya, asyiyatan, pada waktu sore, wahia, dan dia, dan burung itu, mumtali'atun ajwafi, yaitu terpenuhi perutnya, mumtali'atul ajwafi. Fadzakara, maka menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha, bahwasanya burung itu, taghdu, berangkat pagi-pagi, wa taruhu, dan pulang sore hari, fi talabir rizki, dalam mencari rizki. Wal makna, dan makna yang dimaksudkan, law i'tamadtum 'alallahi, seandainya kalian bersandar kepada Allah, fi dhihabikum, dalam keberangkatanmu mencari rizki, wa maji'atikum, dan kembalinya kalian pada waktu sore hari, wa tasarrufikum, dan menggunakannya harta olehmu, wa alimtum, dan kamu tahu, annal khaira biyadihi, bahwasanya kebaikan itu ada dalam kuasa Allah, lam tansorifu, maka kamu pasti tidak akan berusaha,
illa ghanimina, kecuali pasti menjadi orang-orang yang beruntung. Salimina, orang yang selamat. Wala aghnakum, dan Allah pasti akan mencukupkan kepada kalian at-tawakkulu 'alallahi, sebab telah berserah diri kepada Allah. Alal idkhari, anil idkhari, dalam rangka melaksanakan pekerjaannya. Katairi, seperti burung. Lakinnakum, akan tetapi kalian, i'tamattum, kalian bersandar, ala quwwatikum, atas kekuatan badanmu, wa kasbikum, dan atas kerjamu. Wa hadza, dan ini yunafi, menafikan atau menyelisihi at-tawakkulu, akan makna bertawakal kepada Allah. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kita mendapati nasihat-nasihat yang baik tentang kehidupan. Berangkat dari memaknai kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini jangan kita sepelekan, sebab man qala la ilaha illallah salasa marratin ghufira lahu dzunubahu. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 3 kali, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalimat la ilaha illallah sungguh luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya, menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka bisa dipastikan dia akan masuk surga. Jadi kalimat ini kalimat istimewa. Nah, lalu apakah sekedar mengucapkan kalimat itu semata-mata? Tidak. Kita harus meyakini kalau tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanyalah Allah, maka berarti kita percaya penuh akan kekuasaan Allah. La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah dalam wujud apapun kecuali hanyalah Allah. La matluba bihaqqin illallah, tidak ada yang kita cari dalam hidup kecuali mengharapkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Maka ada kalimat ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhan, engkaulah tujuan hidupku dan ridhomu yang aku harapkan setiap saat dan waktu. Nah, maka ketika kita telah beribadah kepada Allah, kata Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang yang hidup di zaman sahabat. Ada yang mengatakan hidup pula di zaman Rasulullah, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi dia orang mukmin. Ya. Uwais Al-Qarni itu orang yang hidup di kampung. Kerjaannya gembala kambing. Bajunya sobek-sobek rangkep 3. Tiga-tiganya sobek, tambalan semua. Gambaran orang sufi atau orang sederhana dalam hidup. Tapi lesannya tidak pernah berhenti dari mengucapkan ayat-ayat Allah, sambil gembala kambing, sambil baca Al-Quran. Sampai-sampai kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, kalau nanti kalian bertemu dengan Uwais, anak dari satu kampung,
maka datangi mereka dan mintalah kamu doa darinya. Ya. datangi dia, minta doa darinya. Padahal ya, sahabat, tapi disuruh sama Nabi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Jadi ada riwayat zaman Khalifah Sayyidina Umar itu tiap tahun mengumumkan di musim haji, ada enggak tahun ini yang berangkat haji namanya Uwais? Enggak ada. Tahun berikutnya ada enggak yang berangkat haji namanya Uwais? Enggak ada. Pada tahun ketiga ada yang jawab, ada ya Rasulullah, nama Uwais itu ponakan saya, tapi dia tidak berangkat haji, dia sibuk gembala kambing. Kata Sayyidina Umar, ciri-cirinya seperti apa? Dia orangnya kurus, kemudian bajunya ya, tambel-tambelan, rangkap 3. Di kampung mana? Ya, di negeri Yaman, apa negeri mana gitu. Kata Sayyidina Umar, nanti selesai haji tolong antarkan saya bertemu dengannya. Selesai haji berangkat ke kampungnya Uwais, sahabat Umar sebagai khalifah sama sahabat Ali berangkat. Begitu diucapin salam, assalamualaikum, jawab aja waalaikumsalam, udah baca Quran lagi terus. Sampai-sampai Sayyidina Ali mengatakan, ini khalifah loh yang datang di hadapanmu, khalifah, presiden ya. Oh iya, udah gitu aja, baca Quran lagi ya. Kata Sayyidina Umar, ini yang datang menantunya Rasulullah, Ali. Oh iya, udah. Lalu minta doa. Sesudah didoakan, kata Sayyidina Umar, Uwais jangan pergi dulu ya, saya mau ke pasar gitu. Maksudnya mau membelikan baju yang bagus serta membelikan makanan. Begitu sudah dibawa makanan sama baju bagus, kembali ke tempat itu sudah nggak ada. Orangnya nggak ada, sekambing-kambingnya nggak ada, sudah pindah tempat lain, nggak ketemu, dicari. Itulah orang-orang yang melepaskan diri dari kesenangan-kesenangan dunia. Ya, namanya orang sufi, tasawuf. Kata beliau, Uwais Al-Qarni, kalau kalian menyembah kepada Allah, menyembahmu kepada Allah itu seperti ya orang-orang yang menyembah kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah selama kamu tidak meyakini bahwa hidupmu yang menanggung adalah Allah. Ibadah seperti apapun tidak akan diterima kalau kita tidak yakin, tidak percaya bahwa hidup kita ini yang menjamin adalah Allah. Maka itu harus kita jadikan landasan buat kita ya. Kita hidup itu dijamin oleh Allah, kita hidup ditanggung oleh Allah, sembarang hal, termasuk urusan rizki. Termasuk urusan rizki, rizki kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana untuk sampai kepada rizkinya Allah? Yakini saja bahwa Allah itu sumber rezeki, Allah itu pemilik rezeki ya. Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Raziqun, Allah zat yang maha memiliki rizki, Allah yang berbagi rizki kepada kita. Yakini itu, bahwa rizki kita sudah diatur oleh Allah. Nah, adapun ikhtiar itu sekedarnya, selebihnya adalah tawakal, pasrah kepada Allah. Dicontohkan oleh Rasulullah
Seandainya hidup kalian itu seperti burung, ya, maka kalian itu adalah orang-orang calon ahli surga. Pagi berangkat perutnya kosong, sore pulang perutnya kenyang. Sekalipun tersisa di tempat dia cari rizki, nggak ada yang dibawa pulang. Ya. Burung pagi kalau sudah mulai rada terang sedikit, dia berkicau. Ya, corak-carik, corak cikrok. Kalau burung cerucuk ya, borak-barik, borok cikrok, borokan. Ya, macam-macam dah tuh. Ada yang jorok, ya, burung perkutut. Ya, iya kan? Burung perkutut kan bunyinya jorok itu kalau dengerin. Kelar ketekuk gitu kan. Iya. Itu kan rada-rada jorok gitu ya. Ya. Burung tuh pagi pada bunyi itu. Cuac. Nanti begitu sudah mulai terang, udah panas, matahari sudah mengeluarkan sinar, terbang mereka. Ya, cari rizki, cari makan, dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Nggak pernah mengeluh. Begitu dia dapat makanan banyak, dia makan secukup perutnya, lalu selebihnya ditinggal, biarlah menjadi bagian rezeki makhluk yang lain. Masya Allah. Nggak ada burung nyari makan, ada makanan banyak, nyari plastik. Iya. Ya, itu namanya anak itik dimakan tikus. Ya. Kalau ada plastik ya silahkan dibungkus. Ya. Nggak kayak kita, ya. Prasmanan, ya. Undangan selamatan, ya. Sudah disediakan di piring-piring, makan, ya udah makan secukupnya, selebihnya pulang. Ya. Tapi apa yang terjadi? Sudah dimakan, ya. Berkatnya datang, sisanya cemplung-cemplungin ke dalam berkat. Ya, orang kita. Makanya namanya berkat, ditaruh brek terus diangkat. Itu berkat. Ya Allah. Misalnya dapat beras, butuhnya buat makan sepiring, ya udah diambil yang secukupnya, makan sepiring aja. Tapi kalau ada sekarung bagaimana Pak? Ya sekarung diangkut, dapatnya 3 karung, diangkut semua apa ditinggal buat yang lain? Angkut semua. Itulah kita. Maka makhluk Allah yang makannya pakai tangan itu berpotensi punya sifat tamak. Tapi kalau yang makannya pakai mulutnya, ya, itu nggak tamak. Ya, dia tidak berpotensi punya penyakit tamak. Siapa yang makan pakai tangan? Manusia sama siapa? Saudaranya. Ya, saudaranya, karena dulu-dulunya kan manusia dia. Manusia makan pakai tangan, maka berpotensi tamak. Sisa makanannya bungkus bawa pulang. Monyet makan pakai tangan, dikasih pisang 1 ditangkap pakai tangan kanan. Ya, dilempar lagi tangkap pakai tangan kiri. Lempar lagi tangkap pakai kaki kanan, kaki kiri. Masih dilempar lagi, yang di tangan masukin ke mulut, buru-buru tangkap lagi. Nah itulah ya. Maka makhluk Allah yang makan menggunakan tangannya, tidak menggunakan mulutnya langsung, berpotensi punya sifat tamak. Berarti termasuk kita. Kita ini berpotensi tamak. Ya. Ya. Piring di depan kita, makanannya nggak enak-enak, belas sonoan dikit depan ustadznya enak-enak, ya. Tangannya jalan ke sono. Itu berpotensi. Masya Allah. Lihat burung, nggak punya tabungan, nggak punya ATM, nggak nyimpen beras buat makan besok. Dia pergi perutnya kosong, dia cari makan, lalu kemudian sore hari pulang.
Ini maknanya ikhtiar secukupnya, selebihnya tawakal. Ikhtiar secukupnya hanya untuk kebutuhan dia hari itu, adapun kebutuhan hari besok serahin kepada Allah. Ada hari, ada rezeki. Kalau kata orang Jawa, ono dino, ono upo. Kalau ada hari, pasti ada rezeki, ada makanan yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, ini namanya cara mengendalikan diri kita supaya tidak timbul penyakit namanya tamak. Supaya tidak timbul tamak, itu cara mengendalikannya seperti itu. Lihat burung, mereka berangkat pagi dalam keadaan perut kosong, sore hari perutnya kenyang. Begitu mau mendekati maghrib, dia bersiul lagi, ya. Dia bunyi lagi, ngoceh lagi. Itu artinya pagi hari diawali dengan berzikir kepada Allah, sore hari untuk tidur diakhiri pula dengan berzikir kepada Allah. Cuman aja kita nggak tahu bahasa mereka, ya. Masya Allah. Maka kalau tingkat tawakal kita sudah sempurna, kita hidup ini nggak bakal khawatir, nggak bakal takut. Kenapa? Karena rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu kita tidak boleh mengatakan kalau emang rezeki kita mah pasti datang, nggak usah pakai kerja. Ya, karena apa? Saya udah tawakal kepada Allah, ya. Rezeki mah pasti datang kepada kita. Datangnya rezeki itu lewat sababiyah. Likulli syai'in sababun. Kita nggak mungkin sholat melulu di masjid musola lalu minta kepada Allah, ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikan rezeki, tanpa ada ikhtiar. Maka dari mana jalannya Allah mau ngasih rezeki sama kita? Bahasa kita, kalau orang itu hanya minta kepada Allah tapi nggak mau ikhtiar, tandanya orang malas. Tandanya orang malas. Atau sebaliknya, orang itu ikhtiar tapi tidak ada doa, tidak ada tawakal kepada Allah, itu tandanya orang nggak kenal Allah, nggak mengenal Allah, nggak yakin dan percaya kepada Allah. Rezeki yang sampai kepada kita tidak terlepas dari campur tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap harus lewat kasab, usaha, ikhtiar, tapi jangan kemudian punya penyakit namanya tamak. Ya. Kita harus mengandalkan keyakinan bahwa hidup sudah diatur oleh Allah, bahwa rezeki sudah ada bagiannya. Sekalipun tentu harus tetap ikhtiar. Jangan kemudian i'tamadtum ala quwwatikum wa kasbikum. Kamu mengandalkan kekuatan badanmu dan mengandalkan usaha rezekimu, usahamu. Itu nggak jadi. Ada cerita orang ini ketika buka usaha di Jakarta sulit, susah. Dia punya keyakinan yang kuat, saya akan pindah ke daerah. Saya mau buka usaha di daerah. Peralatannya dari Jakarta dibawa ke daerah. Sebut daerah manalah gitu ya. Kemudian semangat tinggi. Baru seminggu, belum sebulan, ya, kena penyakit stroke.
Akhirnya semangatnya hilang. Karena apa? Percaya dirinya melebihi daripada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita itu sudah dibagi oleh Allah, maka yakini aja. Profesi apa yang kita telah kerjakan, kalau emang dari situ sumber rezeki kita, ya jalanin. Yang penting istiqomah. Kalau misalnya ada usaha lain, kemudian misalnya jatuh, maka mulai kembali, ya, mulai kembali. Toh yang sedang jatuh bukan cuma kita, ada juga orang lain yang sedang jatuh. Kalau sudah sulit semua, kembali ke asal. Dulu asal mula usaha apa? Mulai lagi dari asal mulanya. Nanti akan ada ketemu jalan. Tuh. Orang tua kita ngajarin begitu, guru-guru kita juga ngajarin begitu. Kalau kamu usaha A, B, C, D udah nggak pada cocok, maka kembali awal usaha yang pertama kali muncul apa, silakan. Karena boleh jadi sumbernya nanti dari situ. Tapi yang pasti diawali dengan ibadah, lalu ditambahkan keyakinan bahwa rizki yang mengatur adalah Allah. Lalu kemudian kita istiqomah dalam kebaikan, lalu pilih rezeki yang halal, karena ini yang menjadikan sebab jalan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya an ba'dil ulama'i, lanjutannya. Diriwayatkan dari sebagian para ulama, inna asyaddal khalqi tawakkulan at-tayru. Sesungguhnya sekuat-kuatnya makhluk dalam bertawakal adalah burung. Wa tam'an an-namlu, dan sekuat-kuatnya dalam sifat tamak adalah semut. Wa laisal muradu bit tawakkuli tarkil kasbi bil kulliyati, dan bukan berarti bahwa orang yang tawakal itu meninggalkan semua usaha, tidak. Nah, ini pelajaran buat kita. Makhluk paling ikhlas adalah burung, paling tawakal kepada Allah burung. Pagi cuac-cuac, siangan dikit terbang cari makan, nggak ketemu pindah tempat lain, nggak ketemu pindah lagi tempat lain, sudah ketemu, sudah kenyang, pulang. Sekalipun ada lebih, biarin, bagian dari makhluk yang lain. Itu burung. Burung dalam membangun rumah tangga, dia membuat sarang. Ada yang burung sepasang itu, dia betinanya bertelur cuman sepasang telur. Tapi ada yang telurnya sampai 5, ada yang telurnya sampai banyak, ya. Contoh burung merit, burungnya kecil tapi dia bikin sarang besar karena telurnya banyak sampai belasan, ya. Dia ngeremin tuh, dia ngeremin, netes, dia lolohin terus begitu sampai kemudian anaknya pada bisa mandiri. Itu burung. Maka generasi orang yang mula-mula pindah ke satu daerah, ya, sebut saja kita dari kampung ke Jakarta, itu ibarat burung adalah burung merit, ya, ketemu jodoh, kemudian ikhtiar usaha bareng, ya, dari ngontrak beli rumah, bikin kandangnya gede, rumahnya gede, ya, sarangnya besar, anaknya banyak, ya. Itu semua disuapin anak-anaknya sampai kemudian mereka mandiri dan terbang untuk membangun rumah tangga yang baru. Nah, itu saya membahasakan generasi orang yang mula-mula pindah dari satu daerah ke daerah lain. Generasi kedua itu generasi ayam. Ayam itu
kalau mau nelor supaya dia tidak berantakan ke sana kemari, maka kudu dibuatkan sarangnya. Ya. Ini kalau kita di perkotaan nggak pernah ngerawat ayam, nggak tahu. Ya. Ayam itu kalau mau nelor, apa namanya bahasa orang Jakarta? Ya, itu kan manggil-manggil mulu, kokok 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 kokok, terbang ke sono terbang kemari, nyari tempat buat nelor. Maka kita yang punya ayam, buatkan tarangan, ya. Buatkan wadah, kandang. Ya. Kemudian kalau dia nggak mau nelor di situ, pinjem telur ayam lain, taruh dulu di situ. Nanti dia nelor 1, 2, 3 sampai 12 di situ, baru ngerem dia, baru netes satu persatu. Nah itu generasi anak kita. Ya, kita kayak burung merit, ya, perih sendiri, perih berdua suami istri cari rezeki. Tapi giliran ketemu anak-anak kita, nggak bisa diajak hidup susah kayak zaman kita. Ya, mereka kita sekolahi, kita bimbing, kita didik. Kemudian bila perlu carikan jodoh, ya pasangan yang benar. Terus buatkan rumah, ya. Kemudian ikhtiarkan cari usaha. Lulusan apa? Mungkin kita kenal dengan siapa? Kenalin supaya temu jalan rezeki usaha. Baru udah mulai nelor bener, ya. Itu kayak ayam, itu generasi kedua itu kayak ayam. Sungguh pun begitu, kadang-kadang begitu telur udah banyak nggak mau dieremin, dia kabur. Masya Allah, kadang ada dalam kehidupan seperti itu. Nah, maka yang paling bertawakal makhluk Allah adalah burung, dan paling tamak adalah semut. Bayangkan Pak, semut bagaimana nggak tamak? Ya, dia mati di apa namanya? Di lumbung makanan. Ya, karena saking tamaknya, mestinya dia ngambil dikit-dikit aja cukup, ya. Tapi dia nyemplung di teh manis, mati. Ya, itu karena tamak. Ngambil sebiji dari gula pasir, ya, untuk dikonsumsi mungkin berminggu-minggu tidak habis, dia nyemplung ke wadahnya, ke toples gula pasir, akhirnya tertimbun gula pasir, mati dia. Masya Allah, itu namanya sifat tamak. Tapi kalau dari segi ikhtiar, semut luar biasa. Dia tahu ada makanan di sebelah sini, dia jalan dari sini, itu lewat alat penciumannya, dia sudah mencium itu ada makanan dalam jarak jauh. Kalau ditempuh lurus itu nggak kena, dia belok. Dia belok. Kalau sudah temu, dia balik dulu ke rumah, panggil teman-temannya, saudara-saudaranya, ya, berangkat bareng-bareng. Bila perlu itu makanan digotong bawa, ya, bawa sampai ke rumahnya. Itu semut tamak, ya. Semut yang kecil menggotong kecoa yang gede, ya, itu namanya sifat tamak. Nah, ini contoh-contoh dalam kehidupan. Nah, maka kita hidup ini jangan seperti semut dalam hal sifat tamaknya, tapi dalam hal sifat kerukunannya, keakurannya, boleh belajar dari semut. Semut kalau jalan melewati satu jalur, kalau ketemu saudaranya, tuk jalan terus begitu. Salaman dulu dia, ya, sambil ngomong, masih banyak nggak makanan di sono? Masih. Ya, saya ada kerjaan nggak? Masih. Boleh dong ajak saya. Ya, boleh, tapi jangan malas. Nah, itu semut. Masya Allah. Wasu'ilal Imam Ahmad radhiyallahu anhu, dan ditanya Imam Ahmad radhiyallahu anhu an rajulin, ya, dari seseorang jalasa fi baitihi au fil masjid. Orang ini pemalas, dia berpangku tangan di rumahnya atau dia sekedar mondar-mandir di masjid.
tapi tidak mau bekerja. Wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tini rizqi. Dia mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya mah nggak mau kerja, biarin rezeki nanti yang datang kepada saya. Ya, berpangku tangan di rumah, dia tidur-tiduran di masjid, dia mengatakan saya nggak mau kerja karena nanti rezekinya yang bakal datang. Ada yang kurang catatannya. Faqala, maka berkata Imam Ahmad, hadza rajulun jahilal ilma. Ini orang bodoh ilmunya. Orang ini bodoh. Karena dari mana jalannya rezeki kalau tidak ada ikhtiar? Mungkin ada datang rezeki, tapi kan tidak istiqomah, tidak kontinu rezekinya. Kalau emang rezeki saya mah nggak kemana-mana juga ada rezeki. Dilala habis sholat isya ada undangan kendurenan. Itu pas kebetulan aja. Tapi kan nggak setiap saat, setiap waktu. Ya, karena itu harus tetap ada jalan namanya ikhtiar. Tapi ikhtiar kita jangan sampai tamat. Kita bangun rumah butuh kayu, nembang 4 pohon udah cukup. Ya jangan sehutan digundulin semua. Ya, butuhnya kayu kan 4 pohon yang gede-gede misalnya, untuk penopang tiang apa dan sebagainya. Ya sudah secukupnya. Selebihnya biarin pada tumbuh, karena itu sebagai pelindung dunia. Ya. Hutan itu kan pelindung dunia. Di samping dia mengeluarkan hawa yang sejuk, akarnya itu menyelamatkan tanah. Tapi karena sifat tamak, rumahnya sudah nggak pakai kayu, apa-apa sudah pakai besi, tetap aja kayu pohon di hutan ditembang, akhirnya longsor. Masya Allah. Nah, jadi musibah-musibah yang terjadi ini akibat sifat tamak dari manusia. Sifat tamak dari manusia. Lalu bagaimana? Yang tamak siapa? Yang kena musibah siapa? Yang kena musibah orang-orang yang tidak menggunduli hutan, tapi tinggalnya di pinggir hutan. Yang tamak orang perkotaan, mungkin tinggalnya di Jakarta, bisa jadi. Terus bagaimana? Pasti nanti akan terkena dengan pengadilan Allah. Kalau di dunia tidak tersentuh oleh pengadilan dunia, sebab kerusakan terjadi oleh ketamaan orang-orang ini, lalu kemudian yang kena musibah adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak tamak, tapi akibat ketamakan beberapa orang ini, maka besok di akhirat mereka akan terkena hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dari hukum dunia, tidak akan terlepas dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sesudah kehidupan dunia ada kehidupan namanya akhirat. Sudah waktu belum? Belum ya? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi, ay ar-rumhu sababun li tahsilir rizki. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan rizkiku, memberikan rizki kepadaku di bawah bayang-bayang tombakku, atau di bawah bayang-bayang pedangku. Ay ar-ramhu, yakni tombak atau pedang itu sababun li tahsilir rizki, menjadi sebab memperoleh rizki. Nah, jadi rizkinya Rasulullah itu pertama adalah dari hasil rampasan perang, ya.
hasil rampasan perang. Jadi kalau perang kemudian umat Islam menang, maka harta kekayaan musuhnya itu diambil, maka ada yang disebutnya budak. Nah itu sebagian besar harta rampasan perang itu menjadi milik mutlak Rasulullah. Maka beliau mengatakan bahwa sesungguhnya rezekiku berada di bawah bayang-bayang pedangku. Artinya adalah itu bagian dari ikhtiar, ya. Wa muraduhu inna mu'dhamar rizki, maksudnya adalah bahwa sebaik-baik rizki itu atau sebagian besar rizki itu kana minal ghanaimi, yaitu adalah dari hasil rampasan perang. Wa illa, dan apabila tidak, faqad kana ya'kulu min jihatin ukhra, ya, maka Nabi kalau tidak mendapati dari harta rampasan perang, beliau mendapati rezeki dari arah yang lain, ghairir rumhi, selain daripada menghunus pedang. Dzakarahus Suhaimiyu, telah menjelaskan akan hal ini adalah Imam As-Suhaimi. Jadi tetap harus ada ikhtiar, tapi ikhtiar kita jangan sampai jatuh pada perilaku tamak. Kenapa? Karena tugas kita adalah ikhtiar, selebihnya Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengawali hari pertama di tahun 2026, kita awali dengan tolabul ilmi. Maka mudah-mudahan menjadikan bagian keberkahan buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dipencetin lagi, ditutul lagi itunya. Merah-merahnya dipencet lagi, tuh. Matiin.